قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kabar duka menyelimuti dunia dakwah kaum muslimin, ya, terutama dakwah sunnah, dakwah tauhid, di mana datang berita tentang meninggalnya ustadz kita, guru kita sekaligus orang tua kita, Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, pada hari ini, hari Kamis 11 Juli 2024. Kita berdoa untuk beliau, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan tentu kepergian beliau ini sangat membekas di hati kita kaum muslimin, karena ketika kita melihat perjuangan beliau selama ini, ya, begitu sangat luar biasa terhadap dakwah tauhid, terhadap dakwah sunnah, ya, betapa kerasnya beliau memerangi kesyirikan, memerangi bid'ah, memerangi khurafat, memerangi aliran-aliran sesat dan sebagainya kaum muslimin. Ya, usaha beliau untuk menegakkan dakwah tauhid ini sangat luar biasa kaum muslimin. Ya. Dan tentu boleh jadi, ya, berita tentang meninggalnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ini menjadi kabar gembira bagi tokoh ahlul bid'ah, ya, tokoh-tokoh munafik, tokoh-tokoh liberal, tokoh-tokoh syiah dan aliran-aliran sesat yang lainnya kaum muslimin. Karena Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ini salah satu ustadz yang paling keras menentang namanya kesyirikan, tahayul, bid'ah, khurafat, syiah, munafik, liberal dan berbagai macam aliran sesat, ya. Sehingga ketika mendengar berita tentang meninggalnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, mereka ada rasa gembira, dan itu sudah pasti, ya, sudah pasti, dan itu juga sudah merupakan sunatullah kaum muslimin, ya. Sehebat apapun, selurus apapun perjuangan seseorang di dalam menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, ya, pasti akan ada yang memusuhi. Jangankan seorang Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ya, Nabi Muhammad SAW, yang beliau ini manusia yang sempurna, ya, baik akhlaknya, budi pekertinya, manusia yang tidak memiliki cacat kaum muslimin, ya, manusia yang sempurna. Akan tetapi masih banyak juga orang yang menginginkan kematian Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau ini sampai diracun, ya, sampai diracun karena inginnya orang tersebut meninggal Rasulullah SAW, ya. Dan kaum muslimin, di sini kita akan kembali mengulang pesan dakwah dari ustadz kita Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, di mana ini adalah pesan dakwah yang sangat mendalam kaum muslimin, ya, yang apabila kita merenungi, ya, ini insya Allah kita bisa mengeluarkan air mata kaum muslimin, ya. Betapa dalam pesan dakwah beliau ini kaum muslimin, ya. Coba kita simak videonya. Saya ingatkan kepada para dai dan ustadz yang masih membenci dakwah yang mulia ini, yang memfitnah, menuduh dengan tuduhan yang kejam, membohongi umat dengan cerita-cerita dan kisah-kisah yang bohong dan dibuat-buat. Hendaklah kalian merasa takut kepada Allah. Ingatlah, kita semua akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ingatlah bahwa kita semua pasti akan ditanya tentang apa yang kita telah katakan dan kita ucapkan. Juga akan ditanya tentang apa yang kita perbuat dan yang kita tulis. Semua akan ditanya oleh Allah Rabbul Alamin. Esok hari kalian akan berdiri di depan Allah yang Maha Perkasa. Amal-amal kalian akan dihisab dan kalian akan memikul dosa-dosa orang yang kalian sesatkan. Di hari itu orang-orang yang zalim akan mengetahui kemana tempat mereka kembali. Allah Azza wa Jalla berfirman, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzari alladhina yudillunahu bighairi ilmin ala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna.
dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak diketahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan, ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Surah An-Nahl ayat 25. Allah juga berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dan kepada saudara-saudara kami yang alhamdulillah diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, yang mengikuti manhaj salaf yang benar, kami wasiatkan untuk terus berjihad menuntut ilmu syar'i. Belajar dengan sungguh-sungguh Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Berusaha keraslah untuk mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba', mengikuti contoh Rasulullah SAW, dan bersabarlah atas semua cobaan, ujian, fitnah, dan gangguan dan lainnya. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memasukkan kita ke surganya, amin. Mudah-mudahan dengan kajian ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian dan untuk ikhwan dan akhwat dan semua yang mendengar dan melihat dakwah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Luar biasa kaum muslimin, ini pesan beliau jauh sebelum adanya kabar berita duka tentang meninggalnya beliau ini kaum muslimin. Ini pesan beliau sudah lama kaum muslimin. Ya, beliau berpesan kepada para dai yang masih membenci dakwah sunnah, membenci dakwah tauhid, membenci dakwah yang mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada pemahaman para salafus soleh. Ya. Mereka yang biasa menipu kaum muslimin dengan menyebarkan cerita-cerita khurafat, ya, cerita-cerita bohong. Mereka yang memfitnah dakwah-dakwah sunnah, memfitnah para dai dan dakwah sunnah. Ya. Hendaklah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah mereka ingat bahwasanya kita semuanya ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertanggungjawabkan semuanya tersebut kaum muslimin. Ya. Dan kalau kita melihat fitnah-fitnah terhadap dai dan dakwah salaf, itu sangat luar biasa kaum muslimin. Dakwah salaf, ya, para dai salafi, mereka mengajak kaum muslimin untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dengan benar. Ya, sebagai contoh, ketika para dai salafi menjelaskan tentang bagaimana tata cara ziarah kubur yang benar, ya, tidak boleh melakukan perkara-perkara bid'ah ketika berziarah kubur, seperti menyiram air ke kuburan, menebarkan bunga, ya, kemudian di sana dijadikan tempat untuk membaca Al-Quran, berzikir dan lain sebagainya. Bahkan di sejumlah kuburan yang dikeramatkan di sana dijadikan tempat untuk meminta-minta, untuk tabaruk dan lain sebagainya. Ya, ketika mereka diperingatkan akan perkara-perkara yang seperti itu, diajak untuk mengamalkan bagaimana tata cara ziarah kubur yang benar, ya, mengucapkan salam, kemudian mendoakan ahli kubur kaum muslimin, ya, kemudian selesai, maka mereka menyebarkan fitnah bahwa orang-orang salafi ini melarang kaum muslimin untuk berziarah kubur. Ya. Ketika mengatakan bahwasanya minta-minta kepada penghuni kubur itu adalah perbuatan kesyirikan, mereka mengatakan, mereka menyebarkan fitnah bahwa orang-orang salafi mensyirikkan orang yang berziarah kubur. Itu kan fitnah yang luar biasa kaum muslimin. Ya. Ketika orang-orang para dai salafi mengajak kaum muslimin untuk mengamalkan solawat-solawat yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW, melarang solawat-solawat bid'ah, apalagi solawat sambil ketimpringan, solawat sambil goyang-goyang, solawat pakai musik, solawat sambil joget-joget, laki-laki perempuan campur baur. Ya. Ketika para dai salafi melarang solawat-solawat yang seperti itu, mengajak untuk mengamalkan solawat yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka menyebarkan fitnah bahwasanya para dai salafi melarang orang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kan fitnah yang luar biasa. Ya. Kemudian ketika para dai salafi, ya, mengajak kaum muslimin untuk mendoakan mayat sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, tidak berbuat bid'ah, seperti acara tahlilan 1 hari sampai 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, dan seterusnya. Ya. Mereka mengatakan para dai salafi melarang kaum muslimin untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, melarang untuk mengucapkan tahlil. Ya. Ini kan semuanya fitnah-fitnah yang luar biasa kaum muslimin. Fitnah yang luar biasa, di mana itu semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya. Oleh karenanya dengan meninggalnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ini, ya, ada pelajaran yang besar. Ya, pelajaran yang besar. Salah satunya pelajaran yang disampaikan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah di dalam video yang sudah kita cuplikkan tadi kaum muslimin, ya. Betapa semuanya perbuatan kita, ya, ketika kita membenci dakwah salaf, membenci dakwah sunnah, memfitnah para dai, ya, mengajarkan cerita-cerita khurafat, cerita-cerita dusta, ya, membohongi kaum muslimin dengan cerita-cerita bohong, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Kafa bil mauti wa'izon, ya. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat yang besar bagi kita kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.